Selamat datang kembali di Bahas Anime. Hari ini kita akan membahas salah satu topik paling panas di dunia One Piece saat ini tentang Seraphim, senjata pamungkas ciptaan pemerintah dunia, dan kemungkinan bahwa mereka kini sudah mulai tak terkendali. Jika benar, maka dunia One Piece sedang berada di ambang bencana besar. Karena Seraphim bukan hanya cloning biasa, mereka adalah hasil perpaduan dari lineage factor para Shichibukai dengan teknologi tercanggih ciptaan Vegapunk. Dan kini, kita melihat tanda-tanda bahwa makhluk buatan ini bisa menjadi ancaman bagi semua pihak termasuk pemerintah dunia itu sendiri. Seraphim pertama kali diperkenalkan sebagai senjata pengganti Shichibukai. Setelah sistem tersebut dibubarkan, pemerintah dunia butuh pasukan baru yang lebih bisa dikendalikan, lebih kuat, dan tidak punya kehendak bebas. Maka, muncullah Seraphim. Mereka dibuat dari lineage factor para mantan Shichibukai seperti Mihawk, Boa Hancock, Jinbe, hingga Kuma. Tapi yang mengejutkan adalah, mereka tidak hanya mewarisi penampilan fisik, tapi juga kekuatan dan kemampuan tempur luar biasa dari aslinya. Bahkan, beberapa dari mereka terlihat memiliki kemampuan buah iblis versi buatan. Masalahnya seperti yang terlihat di arc Egghead, Seraphim mulai menunjukkan sikap mandiri. Dalam beberapa momen, mereka menunda perintah, menolak instruksi, atau bahkan bergerak berdasarkan logika sendiri. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Karena jika makhluk dengan kekuatan seperti Mihawk atau Hancock tidak sepenuhnya patuh, maka tidak ada jaminan mereka tidak akan berbalik menyerang penciptanya. Dan yang paling menegangkan adalah, otoritas tertinggi mereka bisa tumpang tindih. Mereka hanya tunduk pada hierarki tertentu Gorosei, Vegapunk, dan Zeppeindo. Tapi bagaimana jika semua pemegang otoritas itu sedang tidak ada atau saling bertentangan? Kita juga tidak bisa melupakan fakta bahwa S-Bear versi Seraphim dari Kuma telah diperlihatkan menyerang tanpa ragu. S-Shark alias Jinbe versi Seraphim juga menunjukkan teknik dan kekuatan yang bahkan membuat kru topi jerami kewalahan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, dalam situasi darurat, siapa yang bisa menghentikan mereka? Vegapunk sendiri sudah menjadi target pemerintah dunia. Jika dia mati atau ditangkap, maka semua sistem pengendalian Seraphim bisa rusak. Itu artinya mereka bisa jadi pasukan liar dengan kekuatan penghancur massal. Beberapa teori bahkan menyebut bahwa Seraphim memang sengaja dibuat dengan kemungkinan memberontak. Ada spekulasi bahwa Vegapunk menanamkan semacam sistem proteksi rahasia semacam kehendak tersembunyi yang akan aktif jika mereka digunakan secara semena-mena. Hal ini sesuai dengan karakter Vegapunk yang selama ini tidak sepenuhnya tunduk pada pemerintah dunia. Dia ilmuwan yang idealis, dan mungkin dalam diam dia sudah menyiapkan rencana untuk melindungi dunia dari ciptaannya sendiri. Bayangkan saja, kalau Seraphim mulai menyerang markas pemerintah dunia, atau bahkan menyerbu pulau-pulau penting seperti Maria Juas atau Enies Lobby, dunia akan langsung kacau. Dan ini sangat mungkin terjadi jika kontrol penuh atas mereka hilang. Tidak ada Shichibukai yang bisa mengimbangi kekuatan versi muda mereka, dan hanya segelintir tokoh seperti Admiral atau Yonko yang mungkin bisa menghadapi mereka satu persatu. Selain itu, muncul juga pertanyaan besar. Bagaimana jika ada pihak ketiga yang berhasil mengambil alih kontrol Seraphim? Misalnya Blackbeard atau bahkan Imu. Kita tahu bahwa lineage factor adalah kunci dari hampir semua eksperimen tubuh di dunia One Piece. Jika seseorang bisa mencuri atau meniru sistem kendali Vegapunk, maka Seraphim bisa berubah dari alat pertahanan menjadi senjata pemusnah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Inilah salah satu skenario terburuk yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Dalam konteks ini, arc Egghead menjadi sangat penting, karena disinilah Seraphim mulai berinteraksi dengan karakter-karakter besar. Dan jika teori para fans benar, bahwa insiden Egghead akan menjadi bencana terbesar sejak Ohara, maka sangat mungkin Seraphim akan memainkan peran utama dalam kehancuran tersebut. Bukan hanya karena kekuatan mereka, tapi karena posisi mereka yang ambigu. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan sekadar robot. Mereka adalah eksperimen hidup yang suatu saat akan mencari jati diri, bahkan mungkin menolak eksistensi sebagai alat. Episode-episode ke depan akan menjadi kunci. Apakah Seraphim akan tetap tunduk? Atau malah jadi bumerang bagi penciptanya? Dan apakah Luffy dan kru topi jerami akan menjadi saksi dari pemberontakan besar para senjata hidup ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu Seraphim akan menjadi ancaman nyata bagi dunia?
atau justru akan menjadi senjata bagi revolusi untuk melawan pemerintah dunia? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya karena Bahas Anime akan terus membongkar teori, fakta, dan rahasia besar dunia. One Piece.